Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama, kita akan mulai ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami tak dapat menghitung besarnya kasih-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih oleh karena cinta-Mu dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Oleh karena penyertaan-Mu yang senantiasa sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kami akan menaikkan ucapan syukur kami. Kami menaikkan penyembahan kami untuk Engkau Raja kami. Untuk Engkau penebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bertahtalah di atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, oh
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku. Oh, aku hendak bermazmur bagimu selama ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
dan hatiku bersuka karenamu. Pujian kami bagimu Tuhan, pujian kami bagimu Tuhan. Kami penuhi tahta-Mu dengan
manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Haleluya. Ikut teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi, come on. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God. Come on. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is
Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau Allah yang benar. Dan kami tahu Engkau pasti datang meminta semua manusia mempertanggungjawabkan kelakuannya. Karena itu kami mau Tuhan mempunyai rasa gentar, takut kepadamu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat cemburuan. Engkau benci pada dosa. Kuduskan kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang sedang online. Saudaraku, menutupi atau mengakhiri kitab Maleakhi masih sekali lagi, tapi hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan itu ya kadang-kadang mempunyai hati yang sangat sayang, tapi dia tidak bisa mentolerir dosa. Dia tunggu umatnya untuk bertobat. Karena itu sudah ada kepastian bahwa ada pembalasan pada hari Tuhan. Walaupun judul khotbah kita ini adalah Aku Mengasihi Kamu. Tapi subtema kali ini berkata pembalasan pada hari Tuhan. Kenapa, Karena Allah kita selain akan menghukum, sebelumnya sudah diberitahu apa arti hukuman Allah itu. Karena itu Roh Kudus bekerja di dunia ini untuk menginsafkan kita 3 hal. Dalam Yohanes 16 ayat 8-11, yang pertama itu menginsafkan tentang dosa. Yang kedua menginsafkan manusia tentang kebenaran. Dan yang terakhir menginsafkan manusia akan penghakiman. Nah, inilah terakhir ini adalah penghakiman ini. Bahwa Allah ini akan melakukan pembalasan kepada manusia yang sengaja ya tidak mau tahu Allah, menentang Tuhan. Bahkan sekarang kita dengar mengubah Alkitab, merevisi ya supaya dicocokkan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Wow. Karena itu kitab Maleakhi 4 ayat 1-3 berbunyi demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Iya, Tuhan itu punya jadwal waktu. Memang kalau kita melihat bagaimana Tuhan sebagai pencipta, maha kuasa, tapi dia bisa tahan. Dia menunggu apa, jumlah yang dia sudah tetapkan sekian, manusia akan selamat. Karena itu kalau jumlah ini belum, Tuhan masih menunggu. Karena itu kita yang benar-benar mencintai Tuhan, mari kita bekerja lebih keras. Ada yang mencari jiwa, ada yang menumbuhkan supaya sampai pada titik yang paling penting orang itu hidup benar dan kudus. Nah, ayat ini berkata bahwa sesungguhnya
Kalau Tuhan ngomong itu sesungguhnya, ya, dan seringkali itu di dalam bahasa Ibrani maupun Greka seringkali diulang-ulang. Bahasa Inggris juga begitu ya, truly, truly. Jadi amin, amin. Itu artinya diulangi ya, artinya diperkuat ya, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Dalam terjemahan yang literal dikatakan the day had come. Ada kata bukan the day will come, tapi had come. Artinya sudah terjadi. Ucapan Tuhan itu kadang-kadang begitu, walaupun belum terjadi, tapi dia ucapkan dalam bentuk past tense, bentuk yang sudah terjadi. Ya, dan itu hari itu apa, menyala seperti perapian. Wow, karena itu Tuhan itu kadang-kadang menunjukkan murkanya dengan api. Kalau dulu Allah itu menunjukkan murkanya dengan air bah, yang sekarang ini sudah dialami beberapa minggu-minggu ini. Saya waktu lihat di Spanyol, di China, yang terakhir paling berat ini di Libya. Kalau gempa Maroko 2000-an orang, ini karena angin 2000-an orang juga mati. Wow, bukan main-main. Ya, saudaraku, semua orang gegabah. Dan ini saya beri spotlight di situ, yang berbuat fasik, itulah kejahatan. Kuncinya di situ, akan menjadi seperti jerami, akan terbakar. Kapan? Hari yang datang itu. Ya, apa itu hari yang akan datang itu? Dikatakan sampai tidak ditinggalkannya akar atau cabang. Jadi semuanya akan hangus, musnah. Wow, benar-benar ini murka Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang huruf hijau saya tulis, tetapi kamu yang takut akan namaku. Nah, ini kunci. Kunci hidup orang yang mau percaya itu mesti sampai pada titik ini. Banyak orang cukup merasa menjadi orang Kristen, KTP Kristen, tapi tidak mempunyai roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini bukan begitu kita minta dia kasih. Roh takut akan Tuhan ini progresif. Waktu saudara mulai belajar melakukan apa yang Tuhan omong, jangan saya berkata, nanti dulu aku nggak bisa. Nah, itu masih tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita itu kerjakan kalau bisa dengan segera. Karena spirit takut akan Tuhan ini sebagai dorongan, sebagai motivator untuk melakukan yang benar. Selama kita tunda itu tanda roh takut akan Tuhan dalam diri kita ini masih kurang. Kita masih takut kepada Tuhan lebih daripada manusia. Apa kata orang lah, ginilah, tapi kita masih takut pada Tuhan. Saudaraku, bagi orang yang takut akan Tuhan dikatakan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, ini artinya di dalam hidup menjadi orang percaya, kita itu seperti seekor anak ayam yang berada di sayap dari induk ini. Dan ini praktek, ya, dan menghadapi musuh, mungkin burung pemangsa. Anak ini mesti, wah, gak enak ya, ditudungi dan mesti dibawa kepak sayap, tapi dilindungi. Tapi nanti ada waktunya dikatakan kamu akan keluar, ya,
Dan waktu itulah ada kelepasan, bebas. Kamu akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Untuk sementara menjadi orang Kristen kadang-kadang begitu. Kita ini merasa, aduh ini nggak boleh, itu nggak boleh, kok nggak bisa. Aduh, karena apa? Karena kita ini selalu akan jadi mangsa. Karena itu kita mesti berjaga-jaga selalu. Dan kalau hidup demikian ini tentu kurang bebas ya. Tidak bisa kita ekspresikan semena-mena. Kadang-kadang kita ini mesti menderita. Ya di bawah kepas sayap itu. Coba orang kalau masuk perlindungan, bunker, apa enak? Enggak enak. Kami dulu, saya waktu kecil, kami tinggal di rumah peninggalan Belanda, ada bunkernya. Ya, bundar begini, lalu ditutup, tapi bisa masuk dikasih lubang, ya sehingga masuk. Kita suka mainan di situ. Tapi dari beton dan bentuknya bulat. Kenapa, Sku? Karena kalau ada granat begitu, Sku bisa meleset, ya bisa kena memang, tapi tidak mengenai orang yang tinggal di dalamnya. Dan kalau kita tinggal di tempat pernaungan begitu, ya boleh sebentar. Tapi kalau lama, kan nggak bebas. Nah kita ini sebagai orang percaya itu seperti itu. Kita berdoa, kita mohon datang pada Tuhan, rasanya ada harus ngikuti ini itu aturan. Memang kalau kita nggak hati-hati, kita keluar dari kepas sayap Tuhan, kita bisa kena. Tapi satu kali musuh-musuh itu akan habis. Dan waktu itulah kita keluar dengan berjingkrak-jingkrak. Ya. Dan semua musuh dikatakan akan menjadi abu. Ya. Pada hari yang kusiapkan. Ini pernyataan Tuhan. Jadi ini pasti terjadi. Karena itu kepastian penghakiman Tuhan. Apa? Orang fasik pasti dibakar. Karena itu nanti neraka itu api. Orang akan disiksa dengan dibakar. Dan dikatakan tidak berhenti apinya. Selama-lamanya. Ini manusia nanti kepanasan, jerat-jerit. Mereka menjerit, tapi Allah tidak mau dengarkan. Ya banyak orang tidak mempunyai pikiran ke sana sehingga berbuat dosa. Ya. Jadi orang fasik akan dibakar, tapi orang benar nanti akan dipahalai oleh Tuhan, dan itulah penghakiman Allah. Ya akan pasti akan terjadi, ya. Nah, tadi nubuat dari Maleakhi tadi itu dituliskan dalam bentuk sudah terjadi. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Mestinya lebih baik hari itu telah datang. Ya, the day had come. Jadi sudah datang. Dan inilah cara Allah berbicara. Bahwa kepastian nubuat itu pasti dilaksanakan. Walaupun belum terjadi, tapi pasti dilaksanakan. Dan ini juga yang terjadi waktu Tuhan memerintahkan kepada Joshua waktu dia harus menyerang Yeriko. Padahal Yeriko itu adalah kota yang paling kuat dari semua yang akan diserang oleh Yosua. Tapi dia berkata begini. And Jehovah said to Joshua, see, I have given. Aku telah memberikan Yeriko ke dalam tanganmu.
Padahal belum. Tapi Tuhan ucapkan, aku telah memberikan Yeriko ke dalam tanganmu. Dan rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudaraku, jadi Yeriko belum ditaklukkan. Tapi ucapan Tuhan diucapkan dalam bentuk sudah terjadi. Inilah yang disebut kepastian firman nubuat. Karena itu kalau saudara baca Alkitab, saudara mesti yakin apa yang Tuhan ucapkan walaupun belum kelihatan terjadi, itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan itu tidak mungkin meleset. Ya. Dan kadang-kadang kita bertanya, kok belum? Ya seperti kedatangan Tuhan. Banyak orang mengejek, mana tuh? Dari Adam dulu, sudah hampir 6.000 tahun. Tuhan datang. Paulus berkata Tuhan datang. Yesus sendiri dalam kitab Wahyu berkata, aku datang segera. Kok tidak segera? Ya karena persepsi Tuhan itu beda. Kita mengenal hukum relativitas. Ya, kalau Tuhan itu kekal sifatnya. Jadi kalau kekal 1000 tahun itu bagi Tuhan dikatakan dalam Alkitab itu seperti 1 hari. Karena Allah itu infinite. Dia kekal. Dia punya hitungan itu panjang. Ya. Karena itu kita mesti mengerti kesabaran Tuhan ini. Nah. Jadi Yeriko itu ya belum ditaklukkan. Namun diucapkan sudah ditaklukkan. Bahkan sudah diberikan, itu artinya kepastian. Saya ulangi lagi, 2 minggu lalu saya sudah terangkan bagian 4 alinea atas ini. Apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan nanti akan berkuasa ya sepenuhnya atas muka bumi ini. Sementara ini yang berkuasa itu pemerintahan dunia. Negara ini, negara itu. Nanti kalau saudara belajar Alkitab, saudara menemukan kerajaan dunia. Ada 7 kerajaan dunia. Ya, mungkin bulan depan dalam khotbah-khotbah minggu saya mengajar sedikit tentang hal ini. Bahwa ada 7 kerajaan dunia. Ya. Namun nanti ada kerajaan yang terakhir, ke-8. Nah itu hati-hati kata Tuhan. Jadi semua pemerintahan dunia satu kali akan dihentikan Tuhan. Dan itulah dimulainya hari Tuhan. Di mana Tuhan akan memerintah 1000 tahun lamanya. Di mata Tuhan itu 1 hari 1000 tahun itu. Karena itu disebut hari Tuhan. Ya. Nah, bagi orang berdosa dan orang fasik, hari Tuhan itu hari yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena Tuhan akan betul-betul mengadakan pembalasan. Wah, murkanya sudah Tuhan berkata, aku memberikan kesempatan, aku memberikan kasih. Yesus turun ke dunia untuk menebus, tapi ditolak. Tuhan kata, oke, kalau kamu menolak, aku harus hajar. Dengan penderitaan yang mengerikan. Karena itu surat Ibrani berkata, ya alangkah ngerinya kalau kita jatuh ke tangan Tuhan.
hukumannya sangat mengerikan. Lebih dahsyat daripada hukuman di dunia ini. Ya. Nah, jadi bagi orang yang fasik, mereka ketakutan bukan main. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, hari Tuhan itu hari yang menggembirakan. Tadi katakan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak. Saya dapat bayangkan bagaimana nanti kita ekstasi. Wah, kita lompat-lompat, kita berkata Tuhan luar biasa janjimu digenapi. Ya, kenapa? Karena kita dilepaskan dari penderitaan. Tapi saya tuliskan di bawah ini, dibebaskan dari penderitaan yang karena hidup benar. Jadi orang benar itu nanti akan dimusuhi. Itu tidak menderita ya. Sekarang ini sudah banyak orang membuli anak-anak di sekolah. Justru yang dibuli itu bukan yang jahat, tapi yang baik-baik. Dipermainkan, apalagi yang alim. Wah, sudah dibuli habis-habisan. Ya, saudara, mari kita dengarkan ayat-ayat ini bahwa hari Tuhan itu apa? Mengerikan. Mari dibacakan Yesaya 13 ayat 6. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Iya, hari Tuhan hari apa? Hari pemusnahan. Wow, saudaraku. Jadi apa saja akan dimusnahkan Tuhan. Kalau saya lihat hari-hari ini, ya mobil-mobil kena ya hujan lalu dibawa arus dihanyutkan. Aduh, saya lihat ini bukan hanya di satu tempat. Kali ini bukan main El Nino-nya. Ya, di Jerman juga terjadi, di Spanyol terjadi, di India terjadi, di China. Ini di China beberapa hari masih ya. Waktu saya lihat kemarin, baru kemarin ada lagi. Saudaraku, ya. Jadi daerah-daerahnya pindah-pindah. Dan saya melihat, waduh, ngeri sekali. Ya, itulah sebabnya di dalam bahasa Inggris katakan nature angry. Jadi bumi ini marah. Seperti ayat Alkitab dalam Imamat. Kalau kamu penduduk najis, maka tanah yang kamu tempat ini akan memuntahkan kamu. Nah, betul seperti itu. Waktu kemarin saya lihat begitu, hati saya berkata, Tuhan, ini sudah mendekati hari kedatanganmu. Nanti hari kedatangan Tuhan lebih dahsyat daripada ini. Sekarang orang teriak-teriak, nanti bagaimana tuh? Yesaya 13 ayat 9. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Iya, jadi Tuhan akan memunahkan orang-orang yang berdosa. Saudaraku, ini hari Tuhan mengerikan, datang dengan kebengisan. Kalau kita baca Alkitab ini mestinya timbul takut akan Tuhan ya. Karena itu hal-hal yang sepele. Jangan itu diperbesar. Ya, coba abaikanlah. Ya, mungkin orang membuli saudara seperti Yesus. Yesus itu dikatakan dia bisa mengabaikan kehinaan. Mendekati hari Tuhan ini kita abaikanlah hal ini, hal itu yang menekan hidup kita. Cuma sebentar, nggak lama. Yeremia 46 ayat 10.
Hari Tuhan, hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Iya, ini satu kenyataan nanti Isku, bahwa betul-betul akan terjadi yang disebut banyak orang mati. Ya, darah mengalir. Kalau kita baca di Alkitab, kitab Wahyu, Isku, darah nanti mengalir setinggi kang kuda. Jadi dapat sudah bayangkan kalau ada kuda, kang kuda itu kurang lebih 1 meter. Jadi darah nanti 1 meter. Ratusan juta manusia mati. Ya, mengerikan. Nah itu bagi orang-orang fasik. Ya, tapi bagi anak-anak Tuhan, orang benar, hari Tuhan adalah hari kelepasan. Karena Tuhan datang untuk melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Termasuk setan nanti dipenjarakan oleh Tuhan 1000 tahun lamanya. Ya, itu akan terjadi. Nah, waktu itu apa yang terjadi untuk kita? Ini yang baik untuk kita, tadi yang negatif, sekarang yang positif, yaitu bagi orang-orang benar. Yesaya 14 ayat 3. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Ya, pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahan. Wah, kita dilepaskan, kita dibebaskan. Tapi memang sementara menunggu hari Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang mau hidup benar itu mesti mau menderita. Menderitanya karena kebenaran. Tapi walaupun kita menderita, kita menunggu. Kita percaya Allah tidak tutup mata. Allah akan memelihara orang benar yang menderita. Karena itu Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, bisa bertahan sampai hari Tuhan, di mana kita akan keluar bebas berjingkrak-jingkrak. Tapi untuk sementara memang seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Menderita karena Injil. Karena pengakuan kita. Ya. Lihat aja saat-saat yang lalu. Orang-orang Kristen, kelompok Yazidi. Itu di Timur Tengah dibantai. Ya. Dengan pedang dipotong kepalanya. Wah, mengerikan. Tapi mereka tahu itu cuma sebentar. Mati, tapi nanti akan ada satu kebangkitan dari antara orang mati. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memelihara. Ya, Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Karena itu apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, itu coba kamu pelihara dengan imanmu. Baik itu adalah keinginan melayani Tuhan, satu ketekatan, berkorban, segala perkara yang Tuhan tanamkan dalam hatimu, coba kamu pelihara sampai hari Tuhan, sampai menjadi kenyataan. Memang ini butuh
yang disebut sungguh kesabaran dan keyakinan firman Tuhan pasti digenapi. Dan untuk bisa supaya kuat, maka Tuhan memberi peringatan, hari-hari yang sukar ini kita memang ada yang harus menderita, tapi bagaimana kita bisa tetap eksis, kuat? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, setelah adanya pandemi, banyak orang mulai tidak ke gereja. Bahkan kalau lihat melalui online, ya sambil saja, sambil makan, sambil minum, tapi tidak ibadah yang sungguh-sungguh. Tuhan berkata di sini apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin saudara melakukan secara online. Beberapa saudara berkata, Pak Bekti, waktu pandemi itu, waktu doa malam, saya tetap adakan, saya kok makin kusuk, bisa lebih kusuk. Karena saya juga ya sujud, ya waktu di gereja ini ada yang dianjurkan sujud, saya sujud di rumah, saya merasa hadir Tuhan. Nah ibadah yang demikian inilah, kalau kita dengarkan nasihat-nasihat firman, itu membuat kita kuat ya sampai hari Tuhan. Mari tetap setia. Karena itu saya ulangi lagi apa yang ada ini. Saudaraku, jadi saudara melihat di sini bahwa hari Tuhan itu sebenarnya ada 7 ya. 7 itu 7 milenium. Dari Adam ya, Tuhan menciptakan bumi itu juga 6 hari, lalu hari ke-7 Allah berhenti. Ya, itu memang tiap hari dulu Tuhan renovasi ya, bukan Tuhan membuat ulang, bukan. Tapi Tuhan renovasi bumi kita. 6 hari selesai, hari ke-7 Allah berhenti. Ya. Lalu kita melihat, di mata Tuhan, 1 hari itu 1000 tahun. Karena itu kalau sudah lihat lengkungan-lengkungan itu sampai lengkungan keempat, di situ Yesus dia datang, tapi dia dibunuh. Tapi setelah itulah lengkungan kelima, keenam ini adalah hari gereja Tuhan yang disebut zaman anugerah. Jadi Tuhan memberikan waktu kepada manusia 6.000 tahun. Ya. Nah, kita ini saya tuliskan saat kita hidup now. Artinya sudah hampir tutup waktunya. Dan kalau tutup waktunya, maka Tuhan akan datang. Pertama Tuhan datang di udara, nanti Tuhan datang ke bumi. Jadi ada 2 event kedatangan Tuhan nanti. Tuhan datang di udara, dia tidak ke bumi. Dia menjemput lebih dulu orang-orang yang dewasa rohani. Tapi setelah itu sisanya Tuhan juga akan angkat. Ya, jadi pada saat itulah kita ini mengalami yang disebut pembebasan. Jadi nanti kalau Tuhan datang, tanda merah itu panah, dia akan mendirikan hari Tuhan. Hari Tuhan itu 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Dan pada akhir 1000 tahun, setan dilepas. Selama 1000 tahun, lengkungan ke-7 ini, setan dipenjarakan. Jadi betul-betul dunia aman seperti zamannya Adam Hawa dulu.
Binatang-binatang tidak saling makan, tidak ada lagi yang disebut binatang buas. Ya, jadi anak-anak bisa bermain dengan singa, dengan ular, tidak masalah. Dan ini pernah terjadi di mana? Di bahteranya Nuh. Itu terjadi. Karena singanya tidak makan daging. Singanya makan rumput yang disiapkan oleh Nabi Nuh. Jadi benar-benar Tuhan akan mengadakan yang disebut ya hari yang penuh bahagia. Ya, namun akhir 1000 tahun iblis dilepas. Ternyata iblis masih bisa menggoda manusia yang masih pakai tubuh biasa. Itu nanti ikut lagi sama iblis. Namun dia bakar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan lalu mendirikan kerajaan yang kekal. Ya, langit dan bumi yang baru. Karena itu pesan Tuhan begini. Nasihat penutup dari Maleakhi. Ya, bukan kali ini saya tutup, tapi 2 minggu lagi itu baru selesai. Tapi ini nasihat penutup. Apa nasihatnya? Taatlah. Kita ini mesti taat. Ya. Dan untuk taat, kita perlu mempersiapkan diri untuk mentaati. Banyak orang taat tapi tidak siap. Ini gambar Tuhan Yesus. Waktu dia berkhotbah, ya, dia petik dari Taurat. Dia ingatkan bahwa dia ini datang bukan untuk merombak Taurat, tapi untuk menggenapi. Nah, coba kita perhatikan ini. Sebelum Tuhan itu berhenti berbicara, kurang lebih 400 tahun Tuhan itu stop bicara. Sebab setelah kitab Maleakhi ini, Tuhan tidak kirim nabi-nabi. Diam selama berapa tahun? 400 tahun kira-kira. Ya, dan kitab Maleakhi adalah kitab terakhir yang memberikan peringatan yang paling keras dari Alkitab. Nah, saudaraku, mereka orang Israel ini umat perjanjian yang sudah ngikat diri sama Tuhan. Dan waktu mereka ikat perjanjian, itu ada saksinya. Musa menyaksikan. Ya. Dan Musa mendengar mereka berkata, "Ya, kami mau komit. Kami melakukan komitmen untuk mendengar dan melakukan firman." Wah, senang Musa. Ya. Tapi apakah betul mereka komit? Tidak. Karena itu kitab Maleakhi ini memperingatkan ini. Ayat ini sangat penting. Sebab dikatakan ingatlah. Coba bacakan Maleakhi 4 ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, waktu Maleakhi jadi nabi, dia sudah tahu Israel ini sudah banyak meninggalkan hukum Tuhan. Dan dia akhiri dengan kata-kata ini, ingatlah kepada Taurat yang kuperintahkan. Kamu ingat ya, dulu kamu berjanji apa di Gunung Horeb itu. Jadi Maleakhi ingatkan peristiwa yang lalu. Ya, coba dibacakan apa peristiwa yang lalu yang dilakukan oleh Musa waktu itu. Ulangan 5 ayat 1 sampai 5.
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan kepada nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman. Iya, waktu itu Israel dikumpulkan. Saya tidak mengerti bagaimana suara Musa kok bisa didengar oleh hampir 3 juta orang. Itu dalam akal. Kalau sekarang tidak masalah pakai sound system. Tapi saya pikir memang waktu itu spektakuler ya. Mungkin suara Musa bisa di-amplifier oleh Tuhan. Dia ngomong, bergemah luar biasa. Ya. Dan mereka kumpul semua loh ini. Dengar, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang hari ini kuperdengarkan. Coba kamu pelajari dan lakukan dengan setia. Kenapa, Sku? Karena sekarang ayat 2 berkata, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian. Jadi ingat, Sku, Tuhan mengikat perjanjian. Ini dari pihak Tuhan. Dia berjanji. Ya. Luar biasa. Dan Tuhan berbicara bukan tanpa suara, dengan suara yang jelas dan dengan api. Lalu dia kasih hukum, yaitu 10 hukum. Ya, ayat bagian bawah dikatakan, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia, yaitu Tuhan, berfirman. Firman-Nya isinya 10 hukum Allah. Waktu itu disuarakan. Nah, jadi apa yang disuarakan? 10 hukum firman. Disampaikan pada Israel. Di gunung Horeb yang menyala dengan api. Wih, orang Israel ketakutan. Waduh, gemeter mereka. Ya, dalam surat Ibrani dikatakan mereka datang ke gunung gemetar. Musa saja gemetar. Ya, karena api itu menyala. Dan waktu itu Tuhan mengikat perjanjian. Aku janji, kamu ini bangsa milikku. Ya, aku akan lindungi kamu. Aku akan berkati kamu. Ya, tapi kamu juga harus pegang janji. Jadi di gunung ini, Tuhan bicara. Ya, dan apa yang terjadi? Waktu mereka dengar hukum-hukum Tuhan, jangan ada ilah lain padamu, jangan sujud menyembah, jangan ucapkan sembarangan nama Tuhan, pelihara hari Sabat, ya, hormati orang tuamu, terus sampai hukum ke-10, jangan kamu ingin, saudaraku. Jadi Tuhan bicara ini, hukum-hukumnya. Nah, apa yang terjadi setelah mereka dengar? Ulangan 5 ayat 23 sampai 27. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini
telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Iya, jadi mereka waktu mendengar Tuhan menyuarakan dengan begitu dahsyat, ya, mereka ketakutan. Waduh, Tuhan ini mengerikan. Ya, kalau Tuhan berbicara mengerikan, kami kalau terus begini bisa mati. Siapa yang bisa tahan? Ya, ayat ini berkata, saya tuliskan dalam huruf merah, sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kami akan mati. Karena Tuhan itu dahsyat. Ya, mereka ketakutan bukan main. Karena disertai api. Itu mengerikan. Ya. Nah, karena itu orang Israel lalu usul. Mereka usul dalam ayat yang ke-27 dibacakan. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Iya, jadi waktu ketakutan itu, lalu mereka berjanji, Musa, sudah bilang sama Tuhan, stop, kami takut. Kami nggak bisa tahan. Lebih baik kamu saja yang mengatakan pada kami. Nah, ini permintaan mereka loh ya. Ini komitmen orang Israel di Gunung Horeb. Ya, agar Musa saja yang berbicara. Oke. Dan permintaan ini dikabulkan Tuhan. Tuhan kata, bagus. Ini yang aku inginkan. Ya, supaya tidak perlu lihat api baru percaya. Artinya, coba kamu dengar dan percaya. Itu artinya iman. Jadi orang Israel itu percaya karena melihat. Tuhan kata itu gak baik. Makanya banyak kali kita ingin, Tuhan, aku ini kepingin Tuhan datang sendiri sama saya, ngomong sama saya. Sebetulnya kalau Tuhan betul-betul datang, Anda bisa mati. Biasanya yang datang itu dalam penglihatan. Bukan real ya, tapi penglihatan Tuhan. Orang bisa mati. Ya, karena Allah itu kudus. Allah itu seperti api. Kalau dia menyatakan kemuliaannya yang full. Itu dituliskan dalam kitab Wahyu. Saleh-saleh Tuhan aja seperti Yohanes sampai tersungkur, ketakutan. Jadi yang Tuhan inginkan itu seperti iman. Oke, baik. Kamu mempercayai firman-Ku tanpa melihat hal yang spektakuler. Itu bagus. Karena itu Ulangan 18 ayat 16 sampai 18 berkata, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. iya,
Ini ucapan Musa. Wah, kamu kalau gitu baik. Dan Tuhan nanti apa yang dikatakan mereka itu baik, kata Tuhan. Ya, lalu disambung, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa. Jadi nanti ada nabi lain yang seperti Musa. Itulah Yesus sebetulnya. Ya, jadi Allah Bapa mengutus putranya Yesus menjadi nabi yang dijanjikan itu. Tapi sayang, mereka lalu tidak mau dengar. Mereka itu ingin kalau Tuhan datang itu dengan api. Tapi kalau dengan api, mereka takut. Nanti mati. Mereka minta sendiri, jangan. Lebih baik orang saja. Kamu aja Musa. Musa berkata, oke. Nanti ada seorang. Ya, tentu yang lebih besar dari Musa. Ya. Nah, kata Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Seperti Musa, seperti manusia. Jelas Yesus itu manusia sejati. Ya. Tapi sayang sekali. Yesus yang menjadi manusia justru tidak dipercayai. Dan ini ayat Ulangan 18 adalah ayat yang sangat penting, ayat 15 ini. Apa yang? Ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Musa sudah kasih warning. Kamu ingat ya, kamu sudah janji. Dan nanti Tuhan bangkitkan memang seorang nabi. Dan kamu harus mendengarkan. Tapi sayang, mereka tidak mau dengar. Mereka yakin Yesus itu hebat. Nabi bisa bangkitkan orang mati. Tapi tetap mereka tidak percaya. Saudaraku, rupanya orang Israel ini nanti harus mengalami yang disebut aniaya. Dan memang demikian. Jadi bila Israel mau pegang Taurat, maka sekarang Musa berkata bahwa mereka harus mendengarkan seorang yang nanti dibangkitkan Tuhan, yaitu Yesus. Dan itulah sebetulnya inti pesan dalam Maleakhi 4 ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Karena itu mereview janji-janji mereka. Mereview komitmen mereka. Mereka berkata, oke, kami mau dengar, kami mau melakukan. Jadi Musa ini seolah-olah berkata, coba kamu ingat. Dan Maleakhi dipakai Tuhan untuk mengingatkan ini. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Allah kita luar biasa. Dia tidak ingin umatnya celaka. Dia masih memberi kesempatan lagi. Karena itu nanti ada hari-hari yang sukar bagi orang Israel. Datang antikris. Dan antikris nanti akan membunuh 2/3 umat Yahudi. Kalau dulu pernah dilakukan oleh Adolf Hitler 6 juta manusia, nanti datang lagi peristiwa 2/3 orang Yahudi di seluruh dunia nanti akan dibunuh. Wow, ini firman Tuhan. Karena itu bagi kita sekarang jangan sampai kita bebal seperti orang Israel. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan ajar kami, ajar saya, Roh Kudus, ajarlah saya, oh Rohku.
berbuat kehendak-Nya. Ajarlah saya, oh Roh, berbuat kehendak-Nya dan menurut perintah-Nya. Oh, tolonglah padaku, oh ajarku, oh ajarku, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku, berbuat kehendak-Mu. Nyanyian ini sangat menggugah hati saya waktu masih muda. Kalau saya nyanyikan ini, saya mohon sama Tuhan, Tuhan didik saya. Supaya saya mendengar firman-Mu, saya melakukan firman-Mu. Saya ingin supaya saudara pun sambil menyanyi, engkau berseru pada Tuhan, Tuhan didik saya. Ajar saya, bukan hanya mendengar. Tapi aku mau belajar sebagai seorang murid. Aku mau dididik oleh Engkau. Mari kita berdiri, dimulai ayat 1. Ajarlah saya, oh Roh, berbuat kehendak-Nya dan menurut perintah-Nya. Oh, tolonglah padaku, berseru pada Tuhan. Oh, ajarku, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku, berbuat kehendak-Mu. Ajarku merendah selalu, ajarku merendah selalu, menyerah dengan sungguh, tak berharap dunia selalu, menurut kehendak-Mu. Oh ajarku, oh ajarku, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku, berbuat kehendak-Mu. Saudaraku, waktu senang, mungkin kau bisa menurut firman. Tapi waktu problem datang, pencobaan datang, apakah engkau masih juga tetap? Dan itu hanya bisa kalau kita mempunyai hati yang rendah. Seperti anak-anak, Tuhan didik aku. Mari kita mau berdiri bersama. Dan kau nyanyikan bait kedua ini. Ajarku merendah selalu, menyerah dengan sungguh. Yes Tuhan, tak berharap dunia selalu,
menurut kehendak-Mu. Oh ajarku, ajarku Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku berbuat kehendak-Mu. Ajarku percaya sepenuh, ajarku percaya sepenuh. Waktu ribut menderu, bersaksi dari Tuhan yang tersalib dahulu. Oh ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku berbuat kehendak-Mu. Saudara berdoa, saya ingin menyanyikan sendiri ayat kedua. Biar ini menjadi doa saudara juga. Tuhan, ajar saya merendahkan diri. Ajarlah saya percaya Engkau besar, Engkau agung, perkataanmu benar, supaya aku jangan sampai masuk dalam api neraka yang begitu dahsyat selama-lamanya. Sambil sudah berdoa di tempatmu masing-masing, kau minta pada Tuhan supaya hatimu bisa merendah dan kau menyerah dengan sungguh. Ajarku merendah selalu, menyerah dengan sungguh, tak berharap dunia selalu, menurut kehendak-Mu. Oh ajarku Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku berbuat kehendak-Mu. Nyanyikan tanpa kata-kata. Dengan kata-kata, katakan, oh ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh ajarku berbuat kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu hari-hari ini hari yang jahat. Hukum-hukum-Mu diputar balikan. Bahkan Alkitab juga banyak yang sekarang mulai diubah-ubah. Baik negara barat maupun negara timur sudah banyak memotong, mengubah, dan kerusuhan datang di mana-mana. Malapetaka makin nyata. Engkau sudah kasih warning, peringatan melalui badai, hujan, banjir di mana-mana. Panas yang makin panas. Engkau Tuhan masih memperingatkan kami sebelum hari yang lebih jahat akan datang. Luputkanlah kami supaya anak-anak-Mu boleh masuk dalam kelompok mereka diangkat lebih dulu untuk tidak mengalami masa aniaya yang berat. Ya Tuhan kami, ajar kami, ajar dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin adanya. Engkau menggenapi apa yang Engkau katakan. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Semua firman-Mu pasti digenapi. Munculkan roh takut akan Tuhan. Bahwa firman-Mu pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan dengan itu kami boleh siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu hari ini. Supaya kami jangan bebal seperti bangsa Israel. Yang sudah diperingatkan oleh Maleaki. Sampai Engkau berdiam diri ratusan tahun. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Yang tetap menggenapi janji-Mu. Dan biar Tuhan Engkau juga baik untuk anak-anak-Mu yang sekarang takut kepada nama-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Terimalah saudara berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Siapa yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom, saya Sandy Tiawan, alumni Angkatan Kedua STT Kristus Alpha Omega. Di sanalah dulu saya disiapkan dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari bergabung dengan STT Kristus Alpha Omega. Bersyukur dapat belajar di STTKO yang memberikan berbagai macam materi yang membawa saya semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebagai salah satu lulusan STTKO, saya merekomendasikan untuk Anda jika Anda mencari sekolah teologi yang memiliki kurikulum yang baik, serta dosen yang berkualitas dan lingkungan yang akan mendukung Anda semua. Mari bergabung di STTKO. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, dapat menghubungi STT Kristus Alpha Omega Semarang. Untuk info lebih lanjut, silakan dapat menghubungi nama dan nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.
Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.